Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita, Ngopi, Ngobrol Happy. Sebelum kita bincang-bincang, kenalan dulu yuk sama kita. Aku Hilmi. Dan aku Najwa. Ikutin kita terus ya. Kita bakal bahas hal menarik dan seru tentunya. Jadi, pastiin buat tetap stay di sini sampai akhir, oke? Oke. BTW, gimana kabarmu hari ini? Kabarku sih baik. Kalau kamu gimana? Kalau aku baik sih. Kalau kalian gimana? Semoga kalian baik dan happy ya. Pada podcast kali ini sih kita mau bahas soal ujian nasional. Tapi sebelum ke topik utama, kayaknya seru nih kalau bahas cuaca belakangan ini. Cuaca di tempat kalian gimana? Boleh. Emang cuaca di tempat kamu gimana? Kalau cuaca di tempatku sih lagi unik banget ya. Pagi-pagi cerah, bikin semangat buat memulai aktivitas. Tapi begitu siang, tiba-tiba mendung, terus hujan. Cuaca unik banget ya, kayak punya mood tersendiri. Iya, bener banget. Apalagi kalau hujannya siang sampai sore. Bawaannya itu ngantuk terus. Apalagi kan kalau siang sampai sore kan pelajaran. Jadinya bawaannya ngantuk, jadi gak bisa fokus merhatiin guru. Bener banget sih, rasanya mata tiba-tiba berat gitu. Hujan bisa bikin ngantuk ya ternyata. Iya. Makanya, buat kalian yang sering beraktivitas di luar, jangan lupa bawa payung atau jas hujan ya. Nggak mau kan tiba-tiba kehujanan terus malah repot. Selain itu, jaga kesehatan. Soalnya cuaca kayak gini bikin badan gampang drop. Bener sih, ngomongin soal hujan. Kan hujannya itu deras ya. Belakangan ini di daerah Sidoarjo sering banjir nggak sih? Loh, iya. Kalau di sekitar sini sih ada beberapa titik yang mulai banjir ya. Apalagi kalau hujannya lagi deres-deresnya. Kadang suka kepikiran, kenapa ya setiap musim hujan selalu ada berita banjir? Kayaknya sih salah satu faktornya karena selokan yang kurang bagus ya. Terus juga kebiasaan buang sampah sembarangan yang bikin saluran air jadi tersumbat. Jadinya air nggak bisa ngalir dengan lancar, malah numpuk sampai jadi banjir. Bener banget. Makanya penting banget buat kita semua buat punya kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau bisa, ikut aksi kecil kayak bersihin selokan atau sungai di sekitar kita. Hal kecil kayak gini bisa berdampak besar loh buat bumi. Setuju. Selain itu, kalau daerah kalian langganan banjir, mending selalu siap sedia ya. Simpan barang-barang yang di tempat tinggi supaya nggak kena banjir. Dan yang nggak kalah penting, tetap waspada dan saling bantu kalau ada yang kena dampak banjir. Semoga aja ke depannya kita makin sadar buat tetap jaga lingkungan di sekitar kita. Biar nggak kejadian banjir setiap musim hujan. Nah, kalau kalian punya pengalaman soal banjir, bisa banget nih share ke kita. Siapa tahu bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Najwa, katanya nih tahun depan bakal diberlakukan lagi nih ujian nasional. Nah, menurut kamu gimana Najwa? Menurutku sih ada sisi positifnya ya Hilmi. Pertama, kita butuh ukuran yang objektif untuk menilai kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Mungkin dengan adanya ujian nasional, kita bisa tahu sejauh mana kualitas pendidikan di setiap daerah. Apakah sudah merata atau belum? Itu juga bikin siswa lebih disiplin dan serius dalam belajar. Bisa jadi pemicu semangat buat para pelajar juga loh. Iya, ini juga dibahas dalam jurnal ujian nasional yang akurat dan adil untuk sekolah-sekolah di Indonesia yang sangat bervariasi kondisi dan kualitasnya. Penulisnya bilang kalau ujian nasional itu memang penting buat jadi alat ukur kualitas pendidikan nasional. Tapi masalahnya, kondisi sekolah di Indonesia tuh beda-beda banget. Ada yang fasilitas lengkap dan ada juga yang terbatas banget. Apalagi kalau yang di sekolah-sekolah yang kurang di kota gitu, di desa-desa. Oh, jadi kayak yang di desa-desa terpencil gitu ya? Ya, jadi kurang terjangkau sama pemerintah. Iya sih, bener banget. Aku juga sempat baca di kajian kebijakan ujian nasional yang bilang kalau evaluasi pendidikan seharusnya nggak cuma fokus di hasil ujian saja, tapi juga harus memperhatikan kondisi siswa di masing-masing daerah, terutama di daerah terpencil. Kalau enggak, ya nggak adil dong. Nah, bener banget. Kalau ujian nasional tetap jadi satu-satunya ukuran kelulusan, malah bisa jadi tekanan buat siswa yang nggak punya akses belajar yang sama. Tapi Najwa, kamu sadar nggak sih kalau pas ujian nasional selalu ada kasus nyontek? Kayaknya udah jadi kebiasaan aja nih siswa-siswa gitu. Iya sih, parah banget itu. Aku juga sering dengar, bahkan melihat sendiri.
Ada yang nyontek dari contekan kecil, ada yang pakai kode tangan, bahkan ada yang lebih ekstrim pakai jasa jokian orang. Ih, nah, itu dia. Kadang aku mikir, buat apa sih kalau kita susah-susah belajar, akhirnya juga kalah sama yang nyontek. Dan hasilnya lebih bagus juga. Iya, rasanya jadi nggak adil. Orang yang belajar sungguh-sungguh malah kalah sama yang nyontek. Padahal seharusnya ujian itu buat ukur kemampuan kita sendiri, bukan sekedar dapat nilai tinggi. Nah, benar. Masalahnya, banyak orang yang mikir kalau ujian nasional itu skalanya. Jadi, mereka rela nyontek biar dapat nilai bagus daripada jujur tapi nilainya rendah, gak sesuai ekspektasi. Tapi sih menurutku itu pemikiran yang kuno ya, yang salah. Benar. Nilai memang penting, tapi kalau didapat dengan cara yang salah, ya nggak bakal bermanfaat, nggak bakal bertahan lama di dunia kerja ataupun kuliah nanti. Kita juga butuh pemahaman, bukan cuma sekedar nilai di atas kertas. Setuju banget. Makanya kalau aku pikir, sistem ujian di Indonesia harus lebih fokus ke pemahaman, bukan sekedar hafalan. Kalau cuma mengandalkan hafalan, orang jadi lebih mudah nyontek sih. Iya, mungkin UN bisa diganti dengan sistem penilaian lain, kayak ujian berbasis proyek atau praktik. Jadi, siswa harus benar-benar ngerti materi dan nggak bisa sekedar nyontek jawaban. Nah, itu ide bagus. Selain itu, pengawasannya juga harus lebih ketat. Kadang ada guru yang nggak terlalu tegas saat ujian, jadi siswa nggak takut buat nyontek. Bener banget. Selain pengawasan, hukuman buat yang ketahuan nyontek juga harus lebih tegas. Kalau sanksinya ringan, orang-orang pasti bakal ngulangin lagi. Jadi mereka bakal ngulangin lagi tanpa rasa takut. Iya, tapi yang paling penting sih kesadaran diri kita sendiri ya. Kalau semua siswa sadar kalau jujur itu lebih penting daripada sekedar nilai tinggi, pasti budaya nyontek bisa dikurangi lagi sih. Iya, semuanya memang harus dari diri sendiri. Kalau kita bisa jujur dan bertanggung jawab atas hasil kita sendiri, itu udah langkah besar untuk mengubah kebiasaan buruk ini. Benar, harapannya sih pendidikan di Indonesia bisa makin baik ya. Dan nilai ujian nasional gak jadi satu-satunya patokan buat keberhasilan siswa dalam di sekolah. Amin. Semoga makin banyak orang yang sadar kalau kejujuran lebih penting daripada nilai yang tinggi. Tapi hasil nyontek. Ngomong-ngomong soal ujian nasional nih. Dulu pas SD, aku pusing banget gara-gara ujian nasional. Tiap hari belajar terus. Hah? Kamu dulu pas SD ada ujian nasional? Iya, aku ada ujian nasional loh. Loh, kok di aku nggak ada ya? Kamu dulu ujian nasional itu gimana? Di sekolahku waktu SD. Iya bener sih, maksudnya itu ujian nasional itu kayak gimana? Kalau aku dulu kan nggak ada, gara-gara itu dulu kan gara-gara ada corona. Pas 6 jadinya sempat ada dan ada kayak bimbingan itu buat ujian nasional. Tapi di cancel sama pemerintah karena ada COVID. Kalau aku sih masih sempet ya. Aku bahkan inget banget, waktu itu aku lagi pusing banget ngerjain matematika, bahasa Indonesia, IPA. Pokoknya rasanya bener-bener tegang banget. Tapi pas ujian nasional pas SD, nilai kamu gimana? Memuaskan nggak? Alhamdulillah nilainya memuaskan sih. Iya, berarti sekarang nggak nyesel kan? Soalnya udah lewat juga dan hasilnya bagus. Iya sih, tapi kamu lebih enak. Soalnya nggak ada UN. Iya sih, tapi kamu juga enak sih. Jadi kamu ada pengalaman. Kan katanya nanti tahun depan bakal diberlakukan lagi nih. Dan kamu udah ada persiapan dan aku kan belum sama sekali. Jadi gak ada persiapan gitu. Nah iya sih, pasti yang belum pernah ngerasain UN bakal lebih takut daripada yang udah ngerasain. Ya, bener banget. Berarti ujian nasional itu punya sisi positif dan negatif ya? Iya. Positifnya apa? Kalau positifnya sih ujian nasional itu bisa bikin kita lebih disiplin. Ada standar nasional dan bisa jadi acuan buat perbaikan pendidikan di Indonesia. Tapi negatifnya, ujian nasional ini masih belum mempertimbangkan kondisi tiap siswa. Ada yang fasilitasnya kurang, ada yang mentalnya belum siap, bahkan ada yang justru makin stres karena ujian nasional. Nah, bener banget. Menurut jurnal evaluasi kelayakan ujian nasional, pada perkembangan pendidikan di Indonesia, juga nyebutin kalau rata-rata soal ujian nasional itu udah layak buat jadikan bahan evaluasi. Tapi tetap aja, kalau persiapan sekolahnya kurang, hasilnya tetap gak akan maksimal. Iya, makanya
Ujian nasional itu harus dibarengi sama peningkatan kualitas pembelajaran juga. Jangan cuma fokus di ujiannya saja. Jadi, kalau kita balik ke pertanyaan awal, ujian nasional itu perlu nggak sih? Kalau aku sih lebih setuju kalau sistemnya diperbaiki. Jangan cuma fokus di pilihan ganda, tapi ada ujian yang lebih fleksibel. Misalnya gimana tuh? Ya, misalnya ada proyek akhir atau ujian praktik yang lebih mencerminkan kemampuan siswa. Jadi nggak cuma hafalan doang. Misalnya buat anak yang jago di bidang tertentu, mereka bisa diuji lewat presentasi atau tugas. Aku setuju banget sih sama itu. Aku juga baca di jurnal analisis kebijakan ujian nasional terhadap evaluasi hasil belajar peserta didik. Juga dibilang kalau alat evaluasi harus relevan sama tujuan pendidikan. Jangan sampai kita cuma dinilai dari hafalan doang. Dan jangan lupa, evaluasi kayak gini itu harus melibatkan guru biar mereka bisa kasih masukan soal apa yang paling bagus buat muridnya. Jadi menurut kalian gimana? Solusi apa yang tepat? UN sebaiknya dihapus atau diperbaiki dengan sistem yang lebih baik? Komen di bawah ya. Wah, nggak terasa udah kabar panjang ya. Banyak banget dalam hal yang kita bahas hari ini. Iya nih, tapi sebelum ditutup, aku kayaknya pengen ngobrol-ngobrol yang lebih santai sama kamu. Boleh sih. Kira-kira kamu habis lulus dari sekolah ini mau kemana? Kalau aku sih niatnya ke Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Keren banget sih. Iya, di sana kayaknya enak, terus tertarik. Terus katanya di Malang juga dingin. Jadi aku tertarik buat ke sana. Oh, dingin ya? Musim hujan ini malah Iya, makin dingin pastinya. benar-benar. Surabaya panas. Kalau kamu kemana niatnya? Nanti pas habis lulus ujian, lulus sekolah. Aku sih nggak ada niat buat terlalu jauh ya, soalnya juga aku anak perempuan. Jadi aku milih buat ke UNER aja di Surabaya. Di UNER kamu mau ngambil jurusan apa niatnya di sana? Aku mau ambil jurusan biologi sih, tapi aku masih bingung. Enaknya biologi murni atau pendidikan biologi? Bedanya biologi murni sama pendidikan biologi itu apa? Aku nggak tahu pasti sih ya, tapi kalau pendidikan murni itu lebih fokus ke arah kayak ini sih, apa namanya, penelitian gitu. Kalau sedangkan pendidikan itu bakal lebih fokus buat ngajar nantinya. Kalau aku sih niatnya tuh mau ambil komunikasi ya. Jadi walaupun sekarang komunikasi kurang, jadi aku mau lebih banyak belajar buat buat berkomunikasi sama orang. Makanya aku ngambil jurusan komunikasi buat bisa berkomunikasi sama orang dan uh, mencari kerja yang di bidang komunikasi juga. Iya sih, kan kita juga masih punya waktu banyak ya buat belajar. Bisa Ya, aja mungkin sekarang masih minim, tapi kedepannya kan kita nggak pernah tahu ya. Barangkali kedepannya kita bisa jadi pembicara yang bagus. nah kalau kamu nanti kalau udah di biologi niatnya kerja apa kamu? Mau jadi dokter? Enggak, mau jadi guru. Kayaknya aku pengen jadi guru biologi deh. Tapi itu tadi, aku masih bingung mau ambil biologi atau nurutin apa yang dimau sama keluarga aku sih, itu aja. Iya kadang kalau ingetin keluarga itu malah susah. Soalnya kan nggak sesuai sama jurusan kita yang kita mauin. Ya. Dan kerjanya pun kalau dibahas sama orang tua nanti malah jadi gak nyaman. Jadinya malah kepaksa gitu. Iya sih. Tapi ngomong-ngomong di UN tadi ya, aku kok jadi takut ya. Aku takut nggak bisa mahamin materi yang keluar nanti. Iya benar. Terus kan ini kan sistemnya itu kayak lagi apa ya? Yang peminatan. Nah kalau ujian nasional itu nanti gimana sistemnya? Aku juga nggak tahu ya. Waktu itu kan aku ujian nasional masih kecil, masih SD. Jadi nggak terlalu inget sih. Yang aku inget tuh aku bener-bener disuruh sama mamaku belajar. Kayak, kamu harus belajar ya, gitu. Itu aja yang tak inget. Kalau aku sih dulu pas SD nggak ada, jadi santai aja. Tapi kan ini kan udah SMA. Terus katanya apa tahun depan itu udah pasti ujian nasional, tapi kan belum tahu juga ya. Nah, itu persamaan kamu gimana buat ngadepin ujian nasional ini? Kalau aku sih, aku mulai dari kelas 11 ini mulai les. Aku ada bimbel. Di situ aku memang belajar bener-bener materi yang nggak aku bisa. Biar nanti kalau ada ujian nasional, aku sudah siap sama soal-soal yang akan diberikan. Bener sih, persiapan emang penting sih. Kalau aku sendiri juga les, tapi lesku itu les privat. Jadinya cuma 2 kali seminggu.
Jadi nggak terlalu banyak pelajaran yang dipelajari sih, cuma ada tiga, fisika, kimia, sama matematika. Kalau kamu lesnya ambil apa aja? Aku tergantung ini sih, tergantung apa yang nggak aku bisa. Jadi bener-bener kayak gurunya tuh stay tanya gitu, kamu hari ini materi apa, terus nggak bisa apa, nanti bakal Oh, dijelasin ulang gitu. Jadi nggak cuman berpatok sama beberapa mata pelajaran. berarti kamu bukan les yang kayak GO gitu, atau Hmm, gimana? Atau enggak, datang ke guru? iya aku datang ke rumah guru gitu. Hmm, kalau aku sih privat, jadi gurunya yang datang, jadi enak lah di rumah sendiri, nggak kemana-mana. Iya sih. Tapi aku berharap sih semoga ujian nasional ini kita bisa dapat nilai yang bagus ya. Iya, Apalagi ujian nasional itu katanya guru bimbingnya ketat banget. iya benar. Kalau guru bimbingan ketat banget kan, jadi ada tekanan tersendiri buat buat kita ya. Iya, tapi karena gurunya ketat banget, aku malah ngerasa itu bisa jadi hal yang baik buat mereka yang biasanya suka nyontek. Jadi kan Bener. mereka takut, terus mereka serius dalam belajar. Itu sih kalau pemikiranku. Nah, benar-benar benar. Kalau gurunya lebih tegas, jadi para siswa jadi takut buat nyontek juga kan. Jadinya kita lebih serius dalam menghadapi ujian nasional dan tidak main-main karena keterbatasan nyontek yang dilakukan oleh siswa. Iya sih. Apalagi kan ujian nasional itu juga menentukan kita mau masuk kemana kan. Apalagi buat mereka yang sudah punya universitas favorit. Pasti semuanya pengen dapat nilai yang bagus dan masuk universitas yang mereka mau. Benar sih. Universitas yang kita mau kan harus sesuai dengan jurusan yang kita ambil kan. Jadi kita harus serius dalam dalam mempelajari sesuatu buat nanti pas di universitas itu kan. Iya, bener banget sih. Tapi ngomong-ngomong soal UN nih ya, aku masih bingung kira-kira UN tuh berbasis apa aja ya? Soalnya kan aku cuma pernah ngerasain UN sekali doang. Terus aku ngelihat, aku tanya-tanya ke kakakku juga katanya UN itu susah banget. Aku jadi bingung gimana harus belajarnya. Aku harus mulai dari yang mana ya? Info-info buat UN. Kalau menurutku sih kamu harus mulai dari itu ya, apa kayak latihan-latihan soal. Beli yang buku-buku latihan-latihan soal ujian nasional yang ada di kayak misalnya Gramedia. Itu kan bisa menambah wawasan buat soal-soal yang ada di ujian nasional nanti. Jadi kita bisa kaget, misalnya kita lagi kerjain, tuh. Ini kan soal yang pernah aku pelajari pas itu yang udah buat latihan. Jadi kita tuh bisa mengerjakan dengan tenang dan dengan tepat. Jadi kita nggak perlu panik buat kerjain itu. Wah, seru banget sih ya. Jadi kita nggak usah terlalu menguras energi gitu ya buat ngerjainnya. Soalnya kan kita sebelumnya sudah pernah ngerjain soal Ya, kayak gitu. bener sih, tapi tetap aja nggak semuanya yang ada di buku buku jawab buku apa Buku buku paket bakal keluar kan? iya, yang nggak semua di buku paket itu bakal keluar di ujian nasional. Jadi kita harus banyak-banyak belajar lah tiap hari, latihan soal dari matematika, terus yang bahasa Inggris yang lain, biar kita nggak juga kaget nanti pas ujian nasional. Tapi buat orang yang bilang kalau ujian nasional itu malah bikin stres, itu kenapa ya? Padahal menurutku ujian nasional itu nggak sepusing itu sih, walaupun kita harus semangat belajar terus. Eh, kalau perspektif orang-orang kan beda-beda kan. Kalau aku sih lebih ke arah itu juga ya, kayak bisa bikin stres. Soalnya kan ujian nasional ini kan katanya susah. Iya Terus sih. apa untuk menentukan kelulusan juga kan. Jadi ada tekanan sendiri buat buat aku. Iya sih, nggak salah juga ya. Soalnya kan setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Ya, Ada yang bilang ujian nasional ini berdampak negatif, ada juga yang bilang kalau ujian nasional ini berdampak positif. Tergantung orangnya sih. benar benar benar. Apalagi kalau kita tuh menanggapinya terlalu stres, jadi banyak kasus-kasus yang bunuh diri. Ih, jangan sampai kayak gitu ya. Kalau kamu gimana menanggapinya? Kalau aku sih masih ini ya masih bisa dibilang santai aja. Soalnya kan memang ujian nasional itu penting, tapi eh, kesadaran diri juga penting sih. Jangan sampai karena ujian nasional kita malah stres. Nanti malah menghambat aktivitas kita nanti. Benar, 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 benar. Tapi rencanamu apa buat belajar ujian nasional nanti? Sekarang sih aku cuman lagi ngafalin materi, baca-baca, sama
ngerjain beberapa soal sih. Itu pun aku sekarang mulai buat ngerjain soal dengan hitungan detik atau menit. Jadi kayak semisal aku ngerjain satu soal nih. Satu soal tadi aku pakai pakai waktu 50 detik. Jadi nggak sampai semenit gitu sih kalau aku. Oh, kalau aku sih enggak ya. Kalau aku nanti apa latihannya nanti aja kalau udah semester 2. Jadi sekarang apa nikmatin waktu santai-santai dulu aja. Tapi kan lebih baik kalau dari sekarang. Iya, bener sih. Dan Wah, nggak kerasa ya, ngobrol kita udah panjang banget. Banyak hal menarik yang kita bahas hari ini. iya seru banget. Intinya ujian nasional itu ada sisi positif dan negatifnya. Kalau diperbaiki sistemnya, pasti lebih berguna buat siswa. Dan buat kalian, jangan lupa tetap semangat dan selalu berpikir kritis ya. Semoga kedepannya sistem pendidikan kita bisa menjadi lebih baik dan mampu mencetak generasi yang lebih berkualitas. Amin. Oke, itu obrolan kita tadi tentang ujian nasional. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima Terima kasih kasih sudah mendengarkan podcast Ngopi. Ngobrol happy. Bye-bye. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.